Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih dapat sampai di bulan Ramadan yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis di dalam kitab At-Tajridus Shorih Mukhtasar Shahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu dipanggil sebagai pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Maka pintu itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa tersebut. Yuqalu aina shaimuna fayakumuna, dan kemudian dipanggil, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka orang yang berpuasa itu kemudian berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ugliko, dan apabila orang-orang yang berpuasa telah masuk semuanya, maka pintu itu langsung tertutup. Falam yadkhulu minhu ahadun, dan tidak ada yang bisa masuk lagi kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, maka di dalam hadis ini bahwa di dalam surga ada sebuah pintu, yang mana pintu itu adalah salah satu pintu jalan untuk masuk ke surga, yaitu adalah pintu ar-rayyan. Apa itu pintu ar-rayyan? Pintu ar-rayyan itu adalah pintu surga yang khusus disediakan hanya untuk orang-orang yang berpuasa, dan tidak ada orang yang tidak berpuasa yang memasuki melalui pintu ar-rayyan tersebut. Nah, maka sebenarnya apakah arti dari pintu ar-rayyan tersebut? Secara bahasa, ar-rayyan itu adalah puas atau segar, ya, atau tidak dahaga. Artinya pintu ar-rayyan tersebut adalah balasan bagi orang-orang yang berpuasa di dunia. Maka ketika memasuki pintu ar-rayyan tersebut, maka hilanglah dahaganya, maka hilanglah laparnya, maka hilanglah segala kesusahan ketika berpuasa di dunia, maka akan digantikan dengan kebahagiaan atau kenikmatan di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa orang yang berpuasa itu disediakan pintu yang khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa? Karena puasa sendiri adalah ibadah yang privat, ibadah yang urusannya hanya langsung kepada Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat dan lain sebagainya. Disebutkan seperti di dalam hadis qudsi, kullu amalin ibnu adam lahu. Jadi setiap atau semua ibadah manusia atau anak Adam adalah kembali kepada dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li,
maka sungguhnya puasa itu li adalah kepunyaan Allah. Jadi jikalau ibadah yang lain itu adalah ibadah untuk dirinya sendiri kembali, maka ibadah puasa itu adalah untuk Allah. Kemudian fa'ana ajzibihi, kemudian sayalah yang akan memberikan balasannya kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah lah yang langsung akan membalas dari pahala atau dari perbuatan orang-orang yang berpuasa tersebut. Nah, maka demikian di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita memanfaatkan momen ini untuk berpuasa sehingga kita nanti di akhirat kelak akan memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Jadi apabila masih ada yang belum berpuasa, saudara atau teman, mari kita ajak ya untuk berpuasa, karena tidak menutup kemungkinan di bulan Ramadan tahun depan kita masih bertemu dengan bulan puasa atau bulan Ramadan tersebut. Yang mudah-mudahan kita semuanya sebagai seorang berpuasa dapat memasuki pintu surga Ar-Rayyan tersebut, dan bersama-sama kita kelak menikmati pahala-pahala dari puasa kita, sehingga mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan dari amal-amal kita tersebut. Baiklah, demikian sebuah hadis yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.